wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak, Ibu, sahabat honorer? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat di dalam menjalankan tugas pengabdian ya, walaupun sebagai tenaga honorer tapi tetap semangat. Ada harapan ya, secerca harapan untuk Bapak Ibu sahabat honorer untuk diangkat menjadi ASN P3K maupun bisa mengikuti CPNS di tahun 2023 ini. Bapak Ibu sahabat honorer, sesuai dengan peraturan yang telah disampaikan ya, bahwa untuk honorer di November 2023 ini harus sudah dihapus ya, artinya diselesaikan ya. Nah, tentu saja harapan Bapak Ibu sahabat honorer ya untuk kita semua diangkat menjadi ASN P3K tentunya sangat besar ya. Nah, pada informasi kali ini saya hadir untuk menyampaikan mengenai nasib tenaga honorer dalam RUU ASN. Nah, kita ketahui bersama bahwa RUU ASN sudah disahkan ya pada tingkat 1 ya. Nanti akan dibawa ke rapat paripurna ya untuk pengesahannya. Nah, untuk itu kita berharap semuanya ya bahwa RUU ASN ini akan bisa berjalan, bisa selesai dan bisa ditetapkan ya Bapak Ibu. Untuk itu mari kita sama-sama berdoa ya agar RUU ASN ini cepat diundangkan ya. Selanjutnya mari kita simak bersama ya tentang bagaimana nasib dari honorer ya, tenaga honorer di rancangan undang-undang ASN yang akan disahkan nanti ya, diterbitkan. Untuk itu mari kita simak ya pemaparan dari anggota DPR ya yang membahas mengenai nasib bagaimana honorer ini akan diselesaikan dan seperti apa dan jaminannya apa, maka mari kita simak bersama. Bapak Ibu sahabat honorer, berusahalah untuk berpikir positif thinking, dan kita harus optimis ya bahwa semuanya akan terselesaikan ya. Mari kita simak bersama pemaparannya. Jakarta, CNBC Indonesia. Pemerintah tengah berupaya untuk menyelamatkan nasib tenaga honorer yang jumlahnya diperkirakan mencapai jutaan orang. Sekitar 2,3 juta ya yang kemarin yang terdata. Namun belakangan mencapai 5 juta. Nah, ini pembengkakannya ini seperti apa nanti ya. Upaya untuk menyelamatkan tenaga honorer dari pemecatan massal ya yang diinikan pada November 2023 ini tadinya ya, dilakukan melalui rancangan undang-undang RUU Aparatur Sipil Negara atau ASN yang akan segera disahkan di rapat paripurna menjadi undang-undang. Nah, upaya ini ya, upaya DPR bersama Kemenpan RB, Diknas, Kemendikbud maupun Kemenag ya, upaya untuk menyelamatkan tenaga honorer yang selama ini mengabdi ya, baik di pendidikan ya, di sekolah kesehatan maupun di instansi
pemerintah daerah maupun pusat. Tentunya dihindari dari pemecatan massal. Nah, apa yang dilakukan yaitu melalui rancangan undang-undang RUU ASN ya, yang akan segera disahkan di rapat paripurna menjadi undang-undang. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB, Abdullah Azwar Anas, mengatakan penataan tenaga honorer atau tenaga non-ASN menjadi salah satu agenda dari revisi Undang-Undang ASN. Kami sudah menyiapkan beberapa skenario yang insya Allah akan ada titik temu, kata Anas, dikutip pada Jumat 29 September 2023. Dikutip dari salinan draft RUU ASN versi Rapat Panja 25 September 2023, masalah tenaga honorer itu diatur dalam pasal 67 RUU ASN. Dalam pasal itu disebutkan bahwa pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan paling lambat Desember 2024. Nah, ini udah jelas ya. Di dalam pasal 67 ini RUU ASN bahwa honorer ya atau pegawai non-ASN honorer ini wajib diselesaikan paling lambat Desember 2024. Jadi Bapak Ibu sahabat honorer jangan khawatir, karena sampai Desember 2024 ini Bapak Ibu sahabat honorer dijamin ya tidak akan di PHK atau dihapus ya. Masih bisa diselesaikan sambil menunggu pengangkatan P3K. Tentu saja Bapak Ibu sahabat honorer masih tetap menjalankan dinasnya ya, pekerjaannya itu masih mendapatkan gaji ya. Bahkan ini sudah ditetapkan ya oleh Presiden, juga sudah diarahkan bahwa tidak boleh ada pengurangan dari pendapatan ya atau gaji dari honorer ini, dan tetap akan diselesaikan. Tentu saja ini para honorer yang sudah tercatat ya, bukan yang baru-baru ataupun belum tercatat di dalam database. Nah, jadi harap tenang ya Bapak Ibu, jangan gelisah, tetap optimis dan banyak berdoa ya. Berikut ini merupakan bunyi lengkap pasal 67. Pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024. Dan sejak undang-undang ini mulai berlaku, instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau honorer ya, atau nama lainnya selain pegawai ASN. Jadi dijamin ya sampai paling lambat itu Desember 2024 honorer masih dikerjakan ya, masih bekerja dan sambil menunggu diselesaikan diangkat menjadi P3K ya. Jadi batas waktunya Desember 2024. Tentu saja yang sudah tercatat dan sekarang sedang diaudit ya oleh PPATK atau oleh ini ya, instansi yang sedang menyelidiki atau menghitung ya, mendata ya. Baik, mari kita lanjutkan. Nasib tenaga honorer. Menteri PAN-RB Azwar Anas sebelumnya memastikan tenaga honorer atau non-ASN ya atau non-aparatur sipil negara tak akan dihapus pada tahun ini. Jadi sudah dipastikan bahwa tenaga honorer tidak akan dihapus ya, sampai November 2023 ini tidak dihapus. Honorer ini kan mestinya 28 November selesai ya. Nah, ini di RUU ASN kita beri ruang ya waktu sesuai dengan arahan Presiden bahwa diperpanjang sampai penyelesaiannya sampai
Desember 2024 ya. Jadi jelas ya Bapak Ibu sahabat honorer, tenang saja, tetap bekerja ya sesuai dengan pengabdiannya dan tingkatkan kinerjanya. Dengan begitu, dia memastikan posisi para tenaga honorer hingga akhir tahun ini akan masih aman ya. Dia pun memastikan sudah menerbitkan surat edaran SE ya terkait penganggaran bagi para tenaga honorer yang ada saat ini sampai 2024 ya. Jadi para honorer ini tetap bekerja sampai 2024 ya, bulan Desember, dan akan tetap mendapatkan gaji ya. Dan ini oleh Menpan RB itu sudah dibuatkan surat edaran ke masing-masing daerah untuk tetap menganggarkan gaji untuk para honorer ya. Jadi tetap dilaksanakan, tetap mendapatkan gaji. Jadi insya Allah non ASN ini masih aman karena kami sudah mengeluarkan surat edaran untuk dianggarkan di 2024, ucap Anas ya, Menpan RB ini. Adapun pada 2023 nantinya, saat tenaga honorer atau non ASN betul-betul dihapus, ia memastikan konsep penghapusannya masih akan sama seperti sebelumnya, yakni tidak ada PHK massal. Penurunan pendapatan ya, tidak ada PHK massal, tidak ada penurunan pendapatan, serta tidak ada pembengkakan anggaran pemerintah ya. Tetapi nanti akan diselesaikan secara ketat ya. Ya, kedepannya seperti apa ya, ini Anas menjelaskan. RUU ASN segera disahkan. Komisi 2 DPR RI dan pemerintah telah sepakat membawa RUU ASN untuk disahkan menjadi undang-undang. Kesepakatan itu diambil dalam rapat yang digelar di Komisi 2 tanggal 26 September 2023. Seluruh fraksi di komisi setuju menyatakan sepakat atas RUU ASN yang telah dibahas sejak 2021 silam. Jadi udah 2 tahunan ya. Tak ada satupun fraksi yang menolak, termasuk fraksi yang bersikap oposisi pada pemerintahan Presiden Joko Widodo, yakni PKS dan Demokrat juga menerima. Saya ingin tanya ke kita semua, apakah kita bisa menyetujui RUU ini? Kita sahkan menjadi keputusan di tingkat 1 dan kita sampaikan ke rapat paripurna untuk diteruskan pengambilan keputusan pada tingkat 2 ya. Kata Ketua Komisi 2 DPR Ahmad Doli Kurnia selaku pemimpin rapat di ruang Komisi 2 Jakarta, Selasa 26 September 2023. Pertanyaan itu pun dijawab para anggota Dewan dengan kata setuju ya, alhamdulillahirabbil alamin, kata Doli sembari mengetuk palu sidang. Nah, demikian ya. Demikian hasil keputusan sidang pembahasan RUU ASN di tingkat 1 dan akan dilanjutkan ke rapat paripurna ya. Baik Bapak Ibu sahabat honorer semuanya ya, jadi sudah jelas ya Bapak Ibu sahabat honorer, nasib Bapak Ibu ya tenaga honorer itu sudah dijamin dalam RUU ASN ya, bahwa pertama kesimpulannya tidak ada PHK massal, yang kedua tidak ada pengurangan apapun untuk uang honorer, tidak ya. Bahkan ya dijamin ini tidak akan membengkak ya untuk uang honorer ini bagi APBN itu tidak akan ya. Dan sekarang sedang dicek para ibu ya dan bapak tenaga honorer, sedang didata
yang benar-benar bahwa honorer itu sudah melaksanakan ya di atas 3 tahun itu bisa ikut seleksi untuk P1 prioritas 1, siap untuk penempatan, dan untuk umum juga dibuka ya. Untuk guru swasta juga diberikan kesempatan juga ikut ya. Jadi ikuti terus ya apa yang menjadi program pemerintah ini ya, demi untuk penyelamatan tenaga honorer ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu sahabat honorer telah menyaksikan video ini ya. Mudah-mudahan ada sedikit pencerahan, dan mohon maaf apabila saya dalam penyampaian ada kesalahan dalam perkataan, dan saya akan terus mengkaji ya, mendapatkan informasi yang valid ya, yang up to date dari Kemenpan RB, dari Kemendagri ya, dari BKN, Kemendikbud, Kemenag, dan sebagainya ya. Untuk itu mohon dukung selalu dengan cara subscribe, like, isi komentarnya, dan share video ini ke grup-grup lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.